Baik, bismillah. Jadi pada video kali ini izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal terkait cara kita mempelajari sintaks-sintaks tugas besar untuk mata kuliah sistem basis data dan penelusuran SQL. Jadi saya asumsikan di sini teman-teman sudah berhasil untuk membuat tabel dan menginput data untuk masing-masing tabel. Jadi sebagaimana hasil normalisasinya kita memperoleh 6 tabel. Ini untuk tabel detail anggota, kemudian ada detail kedua juga sama isinya, dosen juga seperti itu, fakultas, proposal, dan tim. Ini semua data yang saya input di sini adalah data yang ada di Google Spreadsheet yang sudah disusun. Teman-teman bisa download dalam bentuk file TSV atau CSV tergantung bagaimana kebiasaan teman-teman untuk menginput datanya ke database-nya. Baik, langsung saja. Jadi untuk memudahkan kita mengetahui sintaks yang sesuai yang akan kita gunakan untuk mencari atau menelusuri data tertentu, kita gunakan query. Ya, sebelum itu ingat untuk ini melakukan relasi antar tabel yang sudah dibuat tadi. Caranya saya rasa teman-teman sudah tahu. Jadi ini relasi antara tabel. Teman-teman mungkin bisa pause di sini. Kalau belum jelas bisa juga ditanyakan di grup ya. Nah, di sini intinya kan kita lakukan sini create relationship. Terus pilih atribut yang mana kita hubungkan kemana seperti itu. Saya asumsikan teman-teman sudah bisa buat ini ya. Nah, kita masuk di menu query-nya. Nah, jadi ini query masing-masing kotak ini. 1, 2, 3. Ini mewakili satu kolom yang akan kita panggil. Ya. Nah, di sini ada beberapa opsi. Ada select table, select column. Nah, yang paling pertama kita pilih itu tabelnya. Nah, misalnya kita punya kasus. Saya tulis kasusnya supaya jelas. Misalnya kita punya kasus cari nama anggota untuk ketua yang memiliki awalan muh pada namanya. Nah, berarti di sini tabel yang kita punya kan ada 6. Kemudian untuk mengetahui anggota-anggota yang ketuanya ada nama muhnya, itu bisa kita ambil dari tabel tim, ya. Ini kan di sini NIM ketua ini kan sini nih 1, 2, 3, 4 ini kan sama semua NIM-nya, tapi kita belum tahu sih siapa namanya. Nah, berarti tabel pertama yang kita ambil adalah tabel tim, oke? Dan kolom yang diambil adalah kolom NIM anggota untuk memanggil anggotanya. Kita masuk lagi ke localhost, kita pilih tabel tim. Di tabel tim kita pilih NIM anggota. Kemudian ini untuk kolom pertama. Kemudian di kolom kedua, nah kita ambil detail anggota ya. Kenapa kita ambil detail anggota? Karena kita ingin mengetahui nama dari NIM anggota yang ada di tabel tim tadi. Nah, maka kita ambil tabel detail anggota, kemudian pilih kolom nama anggotanya. Terus, tadi soalnya kita ingin mengetahui nama anggota-anggota yang ketuanya pada namanya diawali dengan kata muh. Maka dari itu, kita ambil di sini kolom baru. Nah, tadi kan kita sudah ambil tabel tim nama NIM anggotanya. Nah, untuk mensyaratkan ketua yang awalan namanya Adamu, maka kita panggil kembali tabel tim dan NIM ketuanya. Nah, untuk bisa menambahkan syarat agar ketua yang dipanggil itu adalah ketua yang awalan namanya ada katamu, maka kita tambah kolom lagi. Kita panggil tabel detail ketua. Karena di detail ketua ada nama ketua dari NIM yang bersangkutan di tabel tim ya. Nah, di sini kita pilih nama ketua. Nah, di sini kuncinya kita tambahkan atau centang ini kriteria, tekan kriteria. Nah, kita ganti di sini like. Nah, kata mu berarti kita awali mu baru persen. Nah, kita review kembali. Di sini ada tabel tim, kita panggil nama NIM anggotanya. Oke. Dari NIM anggota ini kita panggil nama anggota dari tabel detail anggota. Nah, kemudian ini tersusun nanti berdasarkan NIM ketuanya, yang dimana NIM ketua yang dipanggil itu adalah ketua atau NIM ketua yang memiliki nama awalan muh. Nah, di sini kita update query. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sintaksnya. Jadi, harapan saya teman-teman bisa membiasakan diri pakai query ini, kemudian melihat sintaks yang dihasilkan dari sini, upayakan teman-teman bisa hafal. Ya, kita bisa kita bisa identifikasi ya. Ini di sini select tim NIM anggota, berarti dia ini mewakili untuk yang ini.
Kemudian jadi ini nama tabelnya, titik, ini titik, terus kolomnya, nama kolomnya. Kemudian yang kedua ada detail anggota ya, ini. Oke. Selanjutnya yang ini tim dan NIM ketua. Ini tanda petik seperti ini perlu. Kenapa? Karena saya menggunakan tanda spasi di antara NIM sama ketua. Kalau saya hapus ini, maka ini yang ketua tidak teridentifikasi sebagai satu nama kolom. Maka perlu dikasihkan petik. Ini petik transpose, letaknya di atas tanda tab. Kemudian yang kolom terakhir detail ketua dan nama ketua itu diambil dari sini. Oke, dari sini. Dari tabel tim, from team. Berarti dia ini memanggil from team, berarti tabel yang paling pertama kita panggil yang ini, tabel tim. Nah, disinilah kemudian pengkondisiannya. Ketika atau di mana detail ketua, nama ketua, artinya nama ketua pada tabel detail ketua yang kita ambil mengandung kata muh di awalannya. Kita submit. Oke. Kemudian termunculkanlah nama-nama ketua yang ada awalan muhnya dan anggotanya. Nah, ini. Oke. Ini kan muncul semua ya. NIM anggota, NIM ketua, nama ketua. Nah, bagaimana kalau misalnya yang saya minta cuma nama anggota saja? Berarti jangan kita hapus yang di sini. Kapannya kita hapus yang di sini, ini akan mempengaruhi, atau ini show-nya kita matikan, itu akan mempengaruhi hasilnya. Jadi kita cuma hapus yang di sini saja. Jadi kita cukup karena kan kita mau ambil NIM dan nama anggota saja, maka kita hapus untuk select ketuanya. Kita submit query kembali. Dan hasilnya seperti ini ya. Jadi nama anggota yang memiliki ketua dengan awalan namamu. Totalnya ada berapa? 48 dah. Oke, mungkin sekian. Adapun untuk kasus-kasus lain, saya rasa teman-teman tinggal bisa mengadaptasikan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan pada video ini. Adapun yang kurang jelas, teman-teman bisa sampaikan di grup WA. Jadi saya harap teman-teman bisa belajar langsung saya sintaksnya dari query ini. Karena di sini saya rasa sintaksnya sangat jelas untuk kita bisa pahami. Baik, demikian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini bisa menjadi bahan pelajaran untuk teman-teman semua. Oke, tetap semangat. Semoga Allah mudahkan. Semoga tetap sehat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.